Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10. Nah, materi yang akan kita bahas adalah mengenai persamaan nilai mutlak. Apa itu persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak. Dan untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan definisi dan juga sifat-sifat persamaan berikut. Oke, di sini ada beberapa tipe soal. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian bisa menggunakan definisi atau sifat-sifat. Nah, kalian juga bisa memilih nih, definisi atau sifat manakah yang lebih mudah untuk menyelesaikan setiap tipe soal berikut. Baik, kita akan langsung membahas yang contoh soal pertama. Mutlak dari 4x min 3 sama dengan 3. Oke. Lebih mudah kita bisa gunakan definisinya. Oke. Kita ingat kembali definisi nilai mutlak yang telah diperluas ya. Di sini mutlak dari AX ditambah B akan mendapatkan nilai positif dari AX ditambah B untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatifnya untuk yang X kurang dari 0. Nah, dari persamaan ini yang ada mutlaknya itu adalah 4X min 3. Oke, berarti 4X min 3 ini kita bisa jabarkan berdasarkan definisinya. Yang pertama untuk yang nilainya positif, yaitu 4X min 3. Yang kedua negatif dari 4X min 3. Di sini sudah ada syarat nih, X lebih dari 3/4. Nah, dari mana sih 3/4 itu? 3/4 itu kita peroleh dari menghitung 4X dikurangi 3. Dari soal yang ini ya nih, 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Oke. Atau sesuai dengan syarat yang ini nih, syarat dari definisinya ya. Oke, berarti 4X sama dengan min 3-nya berubah menjadi 3 ya. Maka kita bisa peroleh nilai X sama dengan 3/4. Oke. Karena di sini untuk yang pertama itu syaratnya lebih dari sama dengan, berarti di sini diperoleh X lebih dari sama dengan 3/4. Oke, kalau yang kedua syaratnya itu kurang dari, berarti di sini diperoleh X kurang dari 3/4. Oke, selanjutnya kita cek apakah nilai X-nya itu memenuhi atau tidak. Untuk yang X-nya lebih besar dari sama dengan 3/4. Oke, berarti kita pakai yang positif ini ya. Nah, lihat persamaannya atau soalnya. Mutlak dari 4X min 3 sama dengan 3. Berarti kita tulis di sini pakai yang positifnya. 4X dikurangi 3 sama dengan 3. Oke, di sini min 3 pindah ke belakang menjadi 3 ditambah 3. Maka X sama dengan, tadi 3 ditambah 3 nilainya 6. Kemudian 4-nya ada di bawah. 6/4 sama dengan hasilnya adalah 3/2. Kemudian untuk yang X-nya kurang dari 3/4. Nah, kalau kurang dari 3/4 itu kan gunakan yang ada negatifnya. Berarti min 4X dikurangi 3 sama dengan 3. Minnya ini masuk ya, dikalikan ke dalam, min jadinya min 4X, kemudian min jadinya 3 sama dengan 3. Kemudian 3 ini bernilai 0. Masih ada min 4X sama dengan 0. Maka hasil X ini adalah sama dengan 0. Kemudian kita cek. Yang pertama tadi hasilnya 3/2. Syaratnya X lebih besar dari sama dengan 3/2. Apakah nilai 3/2 ini lebih dari 3/4? Betul ya.
Nah, berarti nilai 3/2 ini memenuhi. Kemudian kita cek hasil 0 ini apakah memenuhi dengan syaratnya. X kurang dari 3/4. Apakah 0 lebih kecil daripada 3/4? Betul ya. Maka ini juga hasilnya memenuhi. Nah, karena kedua-dua ini memenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Mutlak dari 2X min 3 sama dengan 4. Nah, untuk contoh soal yang pertama tadi kita gunakan definisi. Nah, yang kedua bisa juga kita gunakan sifat dari nilai mutlak dari yang paling terakhir. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X. Oke. Berarti yang ada mutlaknya itu adalah 2X min 3. Nah, si mutlak 2X min 3 ini kita bisa akar kuadratkan. Nah, ingat, kalau yang sebelah kiri di akar kuadratkan, maka yang sebelah kanan juga kita akar kuadratkan. Jadi 4-nya ini kita juga harus akar kuadratkan. Oke. Selanjutnya ada akar, sebelah kiri ada akar, sebelah kanan ada akar. Maka secara sederhana atau secara gampang, akar ketemu akar ini maka akan hilang. Yang tersisa itu hanya pangkat 2-nya. Berarti di sini sisanya 2X min 3 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung. Nah, cara hitung cepat dari pangkat 2 ini adalah yang depan kita pangkatkan 2. Berarti 2X pangkat 2 hasilnya 4X kuadrat. Kemudian seluruh komponen ini yang ada angkanya kita kalikan. 2 dikali 3, 6 dikali 2, 18. Ingat, tadi ada tanda negatifnya ya. Berarti min 12X ditambah terakhir angka belakang ini kita pangkatkan 2. Min 3 pangkat 2. Berarti nilainya 9 sama dengan 4 pangkat 2 itu adalah 16. Oke, selanjutnya kita hitung. Yang bisa kita hitung adalah yang memiliki variabel sama. Oke, berarti atau jika konstanta dengan konstanta lagi. Berarti di sini yang kita bisa hitung adalah angka 9 dan 16. 16-nya negatif, berarti 9 dikurangi 16 atau 16 kurangi 9 adalah 7. Dengan tandanya negatif sama dengan 0 ya, karena 16 ini tadi sudah kita pindahkan. Kemudian persamaan kuadrat ini akan kita faktorkan. Nah, supaya lebih mudah, kita lihat di sini. Koefisien dari X pangkat 2 itu adalah 4. Berarti kita letakkan 4X di depan, selanjutnya juga 4X di depan. Oke, bagaimana untuk mengisikan angka yang belakang ini? Cara mengisikan angka yang belakang ini dengan melihat tadi angka depannya 4, belakangnya min 7. Berarti 4 kali min 7 nilainya min 28. Selanjutnya kita pikirkan kira-kira angka berapa yang kalau dikali hasilnya min 28 dan kalau ditambah hasilnya adalah, lihat nilai angka tengahnya, min 12 ya di sini. Min 12. Oke, angka berapa? Min 14 dikali 2. Berarti min 14 dikali 2 hasilnya min 28. Kemudian kita cek lagi penjumlahannya. Min 14 ditambah
2 hasilnya min 12. Betul ya? Berarti kita letakkan yang di belakang sini min 14. Kemudian di belakang sini adalah positif 2. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. 4x min 14. Nah, angka 4 sama 14 ini kira-kira bisa dibagi berapa? Kita bagi 2. Berarti 4 bagi 2 nilainya 2. 14 bagi 2 nilainya 7. Selanjutnya yang belakang ini kita sederhanakan juga. 4x ditambah 2. Nah, kira-kira kedua angka ini bisa kita bagi dengan angka berapa? Ya, dengan angka 2. Berarti 4 bagi 2 dapatnya 2. 2 bagi 2 dapatnya 1. Nah, kalau sudah sederhana, barulah kita mencari nilai X-nya. Nah, di sini sudah ada X sama dengan 7/2. Dari mana? Dari perhitungan 2X dikurangi 7 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 7. Maka kita di sini bisa peroleh nilai X sama dengan perkalian jadi pembagian ya. 7/2. Oke, untuk yang X min 1/2 juga sama ya. Awalnya dari 2X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kemudian 2X sama dengan satunya menjadi min 1. Maka di sini nilai X sama dengan min 1/2. Oke, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah himpunan dari X di mana X sama dengan 7/2 atau X sama dengan min 1/2. Oke, lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Oke, di sini kedua ruasnya yang sebelah kiri sama kanan sama-sama mutlak. Oke, berarti keduanya kita bisa buat ke bentuk sifat nilai mutlak. Oke. Mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Berarti mutlak 2X min 1 dan juga mutlak X ditambah 3, kita bisa rubah ke bentuk akar dan pangkat 2. Berarti yang sebelah kanan juga kita rubah ke bentuk akar dan pangkat 2. Secara gampang, akar bertemu dengan akar. Maka hasilnya hilang akar tersebut ya. Yang tersisa itu adalah pangkat 2-nya. Berarti sisanya di sini ada 2X min 1 pangkat 2 sama dengan X ditambah 3 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung dengan cepat. Ingat ya, tadi angka depannya ini 2X kita pangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 adalah X pangkat 2. Berarti 4X pangkat 2. Selanjutnya semua komponennya kita kalikan. Di sini ada angka 2. Kemudian min 1. Dan juga 2X. Berarti 2 dikali min 1 min 2 dikali 2X adalah min 4X. Dan terakhir, angka terakhir ini adalah min 1 dipangkatkan 2 nilainya 1. Yang ini juga sama ya, berarti yang depan kita pangkatkan 2, berarti X pangkat 2 ditambah seluruh komponen ini kita kali 2 kali 3 kali X adalah 6X ditambah angka belakang ini kita pangkatkan 2. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Selanjutnya kita hitung, akan kita buat ke sama dengan 0 ya. Oke, berarti di sini X kuadrat pindah menjadi min X kuadrat. Kemudian 6X pindah menjadi min 6X. Kemudian 9 pindah menjadi min 9. Kita hitung yang variabelnya sama. Berarti
X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Kita hitung 4 dikurangi, ada angka 1 di sini ya. 4 kurangi 1 adalah 3. X pangkat 2-nya tetap kita tulis. Kemudian yang variabel X dengan variabel X kita hitung. Min 4X dikurangi 6X. Hasilnya adalah min 10X. Kemudian ditambah 1 dikurangi 9. Berarti hasilnya adalah min 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, agar lebih mudah kita lihat di sini koefisien di depannya itu angka berapa? Angka 3. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu 3X dan juga 3X di dalam kurungnya. Nah, setelah itu kita akan mencari angka di belakang dari 3X ini ya. Dari mana caranya atau dari mana kita peroleh angka di belakang 3X ini? Nah, kita lihat di sini angka depannya 3, angka belakangnya min 8. Kita kalikan. 3 kali min 8 berapa? Min 2, 4. Oke. Berarti kita cari angka yang kalau dikali hasilnya min 24. Nah, kalau kita tambahkan hasilnya adalah, lihat nilai angka tengahnya, min 10. Berarti hasilnya min 10. Berapa angkanya? Oke, min 12. Di sini kan ada min 6 kali 4, tapi tidak sesuai. Kemudian min 8 kali 3 tidak sesuai. Nah, yang sesuai di sini hanya min 12 dikali 2. Min 12 kali 2, min 24. Min 12 ditambah 2, hasilnya adalah min 10. Oke. Kemudian, kalau sudah kita tuliskan, boleh bebas ya, yang depan boleh 2, yang belakang boleh min 12, atau yang depan min 12, yang belakang 2 boleh bebas. Di sini saya tuliskan min 12 dulu, baru kemudian kita tulis angka 2. Selanjutnya, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Oke, 3X min 12, kira-kira bisa sederhana tidak? Bisa, dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, 3 bagi 3 kan 1. Min 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian kita lihat di 3X ditambah 2, apakah bisa disederhanakan? Nah, tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita biarkan saja. Kemudian di sini X min 4-nya kita peroleh X sama dengan 4. Dari 3X plus 2 kita peroleh menjadi min 2 per 3. Oke. Dari mana 4 itu? Dari X min 4 sama dengan 0 ya. Oke, berarti nilai X sama dengan min 4-nya pindah menjadi 4. Oke, kemudian dari mana min 2 per 3? Dari 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kemudian 3X sama dengan 2-nya menjadi min 2. Kemudian X menjadi min 2 per 3. Oke. Berarti kita bisa simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah himpunan dari X di mana X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2 per 3. Oke, untuk pembahasannya sampai di nomor 3 dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, yaitu membahas contoh soal yang nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.